Jihad membela tanah air kaum muslimin adalah fardu ain bagi setiap muslim. Jadi ya, orang yang pertama nanti akan berangkat ke Natuna kalau dibolehkan para mujahidin. Orang yang paling berangkat pertama ke Papua mujahidin. Ya, bahkan bukan hanya di Indonesia, mungkin dari berbagai macam bangsa. Kenapa? Mereka rindu syahid. Ya, mati syahid itu kalau kena luka orang mati syahid itu seperti digigit semut. Sementara Nabi SAW ketika meninggal, malaikat Israel sampai berpaling. Kenapa engkau berpaling wahai Israel? Apakah engkau suka? Tidak ya Rasulullah, aku tidak tega menyaksikan hamba Allah yang tersayang merasakan kesakitan. Sakaratul maut. Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat seseorang yang merasakan kesakitan melebihi ketika aku menyaksikan Nabi SAW meregang nyawa. Aku bertanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, nahnul anbiya yudha'af lanal jaza' kama yudha'af lanal bala. Kami para nabi semakin ditambah ujian kami, diperberat ujian kami sebagaimana diperlipat gandakan pahala kami. Nah, itu. Jadi mati syahid itu sakaratul mautnya kayak digigit semut. Ya. Langsung ke surga. Tanpa proses macam-macam, hisab dan sebagainya. Ya, ditembolok burung hijau. Coba bayangkan. Ternyata para TNI yang lebih dulu. Nah, sekarang jangan dibikin anti jihad, kasih tahu ini. Ini mereka kalau mau mati syahid ya, jamin oleh Allah, ini TNI Polri yang pertama ke surga. Ya, kita yang pengen mati syahid harus ke Palestina dulu. Ini TNI Polri bisa ke Papua ya. Ya. Cuma niatnya diluruskan. Next. Ya, ini dari Nihayatul Muhtaj. Karangan Imam Amr Ar-Romli, ya kitab Nahdiyin juga, ya. Saya nggak Nahdiyin, tapi karena memang yang pakai orang lain, beliau mungkin belum pernah baca ya, yang dari Muhammadiyah nggak kenal ini, yang kenal adalah Fiqh Sunnah gitu ya Ustaz ya. Nah, ini Nihayatul Muhtad, terus Nihayatul Zain, kemudian jika mereka orang-orang kafir menyerang salah satu negeri kita sehingga jarak antara kita dengan mereka hanya sejauh jarak dibolehkannya mengqasar salat 3 farsah ya, sekitar 60 farsah ya, 60 kilo ya. Maka wajib bagi seluruh penduduk negeri untuk mempertahankan negaranya, bahkan bagi mereka yang tidak lagi diwajibkan untuk berjihad, yaitu orang-orang fakir, budak, orang yang terlilit hutang dan kaum wanita. Jadi kalau musuh sudah 60 kilo di depan mata kita, apalagi sudah ngejar ikan ya. Nah, ini, Masya Allah. Kalau niatnya berjihad membela tanah air kaum muslimin, maka yang mati adalah mati syahid. Jadi jihad itu indah sebetulnya. Kalau ditempatkan pada tempatnya. Karena dia bagian dari syariat Islam pasti indah. Bagian dari syariat Islam pasti indah. Yang mengatakan enggak indah bisa murtad. Cuma masalahnya kan sekarang jihad sendiri sering diartikan yang tidak-tidak. Pelakunya juga sering salah dalam memaknai jihad. Sehingga syariah yang indah itu seakan-akan menjadi teror. Nah ini. Dan akan terus dikatakan. Begitu. Ya. Ada seorang menteri propaganda Nazi mengatakan, jika kebohongan disampaikan dengan jumlah yang cukup besar dan diulang-ulang terus, maka lama-kelamaan orang akan mengatakan itu adalah kebenaran. Nah, ya. Dan itu terjadi hari ini, terus saja, sehingga orang-orang mengatakan jihad itu terorisme, Islam itu radikal, nah gitu. Next, kewajiban menerapkan syariat Islam, masih dengan kitab Madzhab Syafi'i. Next. Dalam tafsirnya Imam Baidawi, ya, tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, menafsirkan ayat, dan kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Ya. Next. Dengan ayat ini sepertinya Allah ingin menegaskan bahwasanya barang siapa yang tidak ridho dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, walaupun ia menampakkan keislamannya, orang ini telah kafir dan sebagai konsekuensinya ia wajib mendapatkan hukuman mati. Ini bukan berarti kemudian kita kafir kamu, enggak. Ini adalah warning, hati-hati. Jangan kamu menghina syariat, apalagi melawan syariat, karena kamu bisa kafir. Gitu, bukan jadi senjata kita untuk mengkafirkan orang. Ini warning, hati-hati kamu.
Lalu kalau di mahkamah dia ada ditanya, paham nggak kamu? Oh enggak, ya sudah kamu tobat nggak jadi hukum mati. Kan gitu. Tapi kan kalimatnya itu kalau nggak dipahami kan wah ngeri. Maka semua di Indonesia hukum mati. Loh, belum proses kok kita. Belum ada bayan, belum ada dakwah ya gitu ya. Nah, sudah mau dakwah malah dihalang-halangi ya. Kenapa? Penegasan ini dapat kita pahami dari ayat di atas bahwasanya diutusnya seorang Rasul SAW tidak ada tujuan lain kecuali agar ia dipatuhi dan diikuti. Apanya yang dipatuhi? Ya syariahnya. Mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammadlah utusan Allah. Bawa apa? Bawa syariat. Kamu taat gak? Enggak lah. Gugur setengah syahadatnya. Boleh enggak ke akhirat bawa setengah syahadat? Nggak bisa. Kalau belum melaksanakan, sampaikan kami belum mampu. Gitu. Tapi jangan ditentang. Ya. Siapa tahu tiba-tiba kemudian dibutuhkan. Ternyata sekarang yang paling aman menghadapi krisis ekonomi syariah. Syariah yang enak-enak diambil, dana haji diambil. Ya. Masya Allah. Coba kalau BPJS itu menggunakan asuransi syariah, nggak akan jadi seperti itu. Karena tidak boleh memanfaatkan uang untuk falas, untuk hal-hal yang gambling seperti itu. Ya. Tidak akan terjadi seperti itu. Next. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak mau patuh dan ridho dengan ketetapan dan hukum yang telah diputuskannya, tidak mau menerima risalahnya, orang seperti ini telah kafir dan wajib mendapatkan hukuman mati. Mohon maaf, ini dari kitab Imam Mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau nanti ada yang dari Kemenak Preso atau dari BNPT, nanti silahkan dicari. Ada nggak tafsir Bedawi? Wah ini radikal. Ya. Next. Radikalisme dalam tradisi NU. Wah ini memang saya lagi suara. Kenapa? Karena orang Indonesia ini paling banyak suka ikut-ikutan nggak paham. Next. Ya tadi Al Khalifatul Awwal Amirul Mukminin itu kan radikal itu. Oh sholat kok bawa khalifah ya. Khalifah adalah konsep ya. Adapun masalah pemilihannya antara milih Abu Bakar, memilih Umar, memilih Utsman dan Ali ada perbedaan, itu masalah pemilihan. Tapi prinsipnya, konsep bernegaranya dipakai semua. Islam syariahnya. Bahkan sampai Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ulama berbeda pendapat apakah dia murtad atau hanya fasik. Ya. Panglima perang di zaman Abdul Malik bin Marwan dan Yazid bin Muawiyah yang sangat kejam, puluhan ribu dibantai. Tetapi selama ia memerintah, ia tidak melarang syariat Islam. Maka ulama mengatakan ia tidak kafir, ia hanya fasik karena tidak melarang syariat Islam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ya, sebelum adanya tentara Mongol masuk ke Baghdad, tidak ada satupun ulama Islam berpikir bahwa ada jutaan kaum muslimin diatur dengan aturan bukan aturan Allah. Itu yang ngomong Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hidup di masa Mongol berkuasa di Baghdad. Sepanjang sejarah belum pernah ada ulama yang berpikir jutaan kaum muslimin diatur dengan aturan bukan syariat Islam. Baru kemudian ketika Mongol berkuasa diatur dengan aturan Ilyasik. Nah, siapakah yang pertama kali menjelaskan itu? Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir ayat afahukmal jahiliyati yabghun gitu. Apakah hukum jahiliyah yang mereka maui? Nah, hukum jahiliyah adalah tentang hukum Ilyasik. Ini beliau orang yang paling berhak mendefinisikan karena beliau hidup di zaman itu. Apa itu hukum Ilyasik? Kalau ada orang mencuri, boleh milih mau hukum Islam atau hukum Tatar. Nah, saya pilih hukum Tatar. Ini Ibnu Katsir mengatakan kafir, murtad orang ini. Maka hati-hati. Ini hanya warning. Maksud saya adalah jangan karena alasan keamanan dan sebagainya kita tiba-tiba melarang haram hukumnya atau kriminal. Enggak. Kalau bisa diuji coba dengan demokrasi boleh, uji coba demokrasi terpimpin boleh. Apalagi yang pernah di Indonesia ini, Prof. Demokrasi terpimpin, demokrasi
Pancasila, kemudian federal ya, federasi, semua boleh dicoba. Kenapa nggak kita coba-coba hukum Islam gitu loh? Kalau enak dilanjut gitu ya. Nah, jangan sebagian, yang seluruhnya kan itu. Nah, kan enak gitu ya. Semua udah dicoba, tinggal ini yuk dicoba yuk. Nah, kasih waktu bareng-bareng kita berdakwah dengan cara yang baik. Jangan ada gontok-gontokan. Kan nikmat jadinya. Nah, kenapa? Akan turun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Ya. Next, maaf. Tarhim sebelum adzan. Tadi sudah saya sebutkan. Kemudian tawasul dengan mujahidin. Waduh, tawasul dengan teroris ini gimana ini? Kalau digantikan mujahidin teroris, apa? Tawasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Loh, ini tawasul sama setiap mujahidin loh. Dari sudah zaman Nabi sampai nanti hari kiamat kita bertawasul dengan mujahidin. Wa bi ahlil badri ya Allah. Wah, ini tawasul, hati-hati tawasul sama mujahidin ini. Nah, kalau jihad diartikan sebagai tindakan terorisme, waduh ini tawasul sama teroris. Nah, jadi tinggal sekarang bagaimana permainan kata-kata ini siapa yang memegang. Ya, kalau yang memegang orang yang anti-Islam, maka akan Islam yang akan dituduhkan. Tapi yang memeganglah orang-orang yang paham Islam, maka saya berharap ya akan banyak orang yang kemudian paham Islam masuk ke dalam pemerintahan, ke militer, ke kepolisian agar mereka paham Islam itu kayak begini toh. Nah, jadi potensi perbenturan kita minimalisir dengan dialog. Ya. Al-insanu a'da'u ma jahilu. An-nasu a'da'u ma jahilu kata orang Arab. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang mereka tidak ketahui. Itu demikian. Jadi mudah-mudahan ini sedikit memberikan penjelasan bahwa apa-apa yang dikatakan radikal, konten-konten yang radikal itu sudah ratusan tahun ya, dibahas dalam fikih Islam. Nah, lalu kemudian dikatakan bahwa khilafah itu pertumpahan darah dan sebagainya. Taib, akan saya jelaskan sekarang. Jenjang rentang khilafah. Mungkin banyak di antara kita nggak tahu bahwa Eropa itu 8 abad dalam naungan khilafah. Andalusia itu 8 abad. Turki Utsmani 400 tahun berkuasa sampai ke Bulgaria, sampai ke Vienna, Austria. Sehingga ada sekarang namanya Ibrahimovic, itu kan karena pengaruh dari Islam di sana. Nah, kita lihat bagaimana kemakmuran dan sebagainya selama rentang 1400 tahun. Kalau perebutan kekuasaan itu kan oknum. Tapi selama sekian itu disebut mulkan adon, raja-raja yang menggigit syariat Islam sehingga muncullah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan kalau dibilang toleransi ya, Karen Armstrong menulis ya, ketika pasukan salib merebut Palestina, Baitul Maqdis di perang salib pertama tahun 1090 ya. Karen Armstrong yang menulis pembantaian terjadi di mana-mana. Bahkan Masjidil Aqsa ya, darah kaum muslimin sampai lutut orang dewasa. Itu kesaksian dari Karen Armstrong. Kemudian Hussein Haikal, seorang penulis dari Mesir menyebutkan, menukil dari pendeta yang hari itu sedang berziarah ke tempat-tempat suci mereka, mengatakan, kami kesulitan untuk berjalan di sepanjang jalan masuk kota Baitul Maqdis karena seluruh jalan penuh dengan mayat yang bergelimpangan. Ini sesuai dengan surat An-Naml. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ya. Ratu Bilqis mengatakan, sesungguhnya raja-raja kalau menguasai satu kampung mereka akan merusaknya. Ya. Wa ja'alu adillata aizzata ahliha adillah, dan menjadikan para pemukanya menjadi orang-orang yang terhina. Kadzalika yaf'alun. Demikian nanti Sulaiman juga kayak gitu. Nah, ternyata ya
Ketika Khalifah Umar bin Khattab menguasai Baitul Maqdis, beliau tidak ada satupun yang tertumpah darahnya. Bahkan semuanya diberi kebebasan sehingga ada disebut piagam Umar bin Khattab. Diulang lagi ketika Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Baitul Maqdis. Dalam dialog Kingdom of Heaven, ya, mengatakan saya akan jamin semuanya selamat. Tidak akan ada yang ditumpahkan darahnya. Pemimpin salib mengatakan, kami dulu ketika memasuki Baitul Maqdis kami bantai kaum muslimin. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? I am not this man. I am Salahuddin. Salahuddin. Aku bukan seperti mereka. Aku Salahuddin. Nah, jangan ajari umat Islam toleransi. Umat Islam sudah punya konsep toleransi jauh sebelum orang kafir memahami toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Oh, tapi kita merasa paling benar dan sebagainya. Coba lihat. Kita yakin benar, tapi kita nggak boleh menghina Tuhan sesembahan mereka. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah sekali-kali kalian mencaci maki, ya, sesembahan-sesembahan yang mereka minta sehingga mereka membalas mencaci maki Allah dengan penuh permusuhan. Nah, Al-Quran sudah menjelaskan adab berbeda agama. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk Islam. Ayat ini turun karena ada seorang sahabat dari Ansar, punya anak 2, Kristen semua, nggak mau masuk Islam, diancam. Nabi tahu, kamu jangan ancam anakmu masuk Islam, biarkan dia memilih. Coba turunlah ayat la ikraha fid din. Ini toleransi sudah diajarkan 14 abad yang lalu. Lalu tiba-tiba hari ini ada orang mengatakan umat Islam intoleran karena nggak mengucapkan selamat Natal. Malu kita sama anjing. Anjing itu nggak pernah masak kucing untuk bilang guk guk guk. Kucing juga nggak marah kalau anjing bilang guk, nggak suruh meong. Sekali-kali meong napa? Ayam tuh nggak pernah masak bebek suruh petok-petoknya. Ya memang aturan bebek ya harus kwek-kwek. Aturan ayam petok-petok, ya sudah, hormati. Umat Islam nggak usah perlu assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, om swastiastu dan sebagainya. Nama budaya dan sebagainya nggak perlu, sudah sampaikan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa, biarkan Allah yang memilih siapa yang akan diberikan rahmat dan salam, begitu. Ya. Tapi karena inferior, nggak bangga dengan Islamnya, sehingga seakan-akan nggak intoleran kalau nggak ditambahi macam-macam. Ini sudah menjadi penyakit. Kenapa? Serbuan ini, ghazul fikri. Demikian kurang lebih bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.